Selamat siang kepada Bapak Wirmi selaku dosen mata kuliah penganggaran serta teman-teman terkasih saya di ruangan R11. Perkenalkan, saya Reta Tasalonika dengan NIM C1C026129. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang analisis tren. Pertama, mengenai pengertian apa itu analisis tren. Analisis tren adalah kegiatan menganalisis dan menggunakan pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun untuk melihat sejauh mana kinerja keuangan perusahaan, apakah membaik atau sebaliknya menurun. Ini termasuk salah satu analisis yang gerakannya itu berjangka panjang, lamban, serta cenderung untuk menuju satu arah. Arahnya itu menaik ataupun menurun. Yang selanjutnya adalah tujuan analisis tren. Tujuan analisis tren adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui tentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memprediksi situasi masa lalu ke masa yang akan datang. Kita seperti diminta untuk meramal apakah di masa yang akan datang penjualan kita ataupun penjualan kita itu menaik ataupun menurun. Yang ketiga adalah penerapan garis tren. Penerapan garis tren ini ada 3, secara garis besar ada 3. Yang pertama, penerapan garis tren secara bebas adalah suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan matematika. Maksudnya ini karena penerapan garis tren secara bebas ini digunakan melalui unsur objektif dan subjektif. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa garis tren ini dapat ditarik begitu saja tanpa menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan ini dipakai oleh setiap orang mungkin berbeda, karena setiap orang mungkin akan menggambarkan kalau garis tren yang berbeda-beda pula. Jadi penggambaran garis tren ini sangat subjektif dan kurang memenuhi persyaratan ilmiah, sehingga jarang digunakan. Yang kedua adalah penerapan garis tren dengan metode setengah rata-rata. Pada garis tren dengan metode ini sudah mulai dipergunakan perhitungan-perhitungan dan unsur subjektivitasnya pun mulai berkurang atau sudah dihilangkan. Oleh karena itu, metode ini cenderung lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada metode garis tren secara bebas. Yang selanjutnya adalah penerapan garis tren secara matematis. Sini saya akan jelaskan secara rinci mengenai metode ini. Metode penerapan garis tren secara matematis itu ada 2, yaitu penerapan metode tren garis lurus dan metode tren garis lengkung. Untuk metode tren garis lurus ada rumus utamanya, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, A adalah nilai konstanta, B adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel bebasnya. Nanti kita akan menemukan juga N, di mana N adalah jumlah data. Saya akan langsung masuk ke contoh. Carilah tren untuk tahun 2005 dengan metode garis lurus. Jadi diketahui pada tabel ada 5 tahun dari tahun 1995 sampai 1999 dengan masing-masing penjualan seperti yang tertera dalam tabel. Untuk tren penjualan tahun 2005 dengan metode garis lurus, saya akan menjelaskan pada tahun yang pertama aja, tahun 1995, karena tahun yang bawah gitu. Oke. Pada tahun ini penjualannya ada 200 buah. Untuk X-nya sama dengan minus 2, karena ini ganjil, karena jumlah dananya ganjil, jadi gampang diketahui nilai X-nya. Lalu untuk X kali ini sama dengan minus 400 dan X kuadratnya sama dengan 4. Diketahui tadi rumus awalnya bahwa Y itu sama dengan A tambah BX, di mana untuk mencari nilai A itu menggunakan rumus sigma Y atau jumlah Y dibagi dengan jumlah data. Maka diketahui bahwa nilai A sama dengan 1245 dibagi 5. Dapatlah nilai A nya sama dengan 249. Untuk mencari nilai B itu menggunakan rumus jumlah XY dibagi dengan jumlah X pangkat 2, maka nilai B nya sama didapatlah 20. Nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan linear tadi,
Y sama dengan A tambah BX, maka Y sama dengan 249 tambah 20X. Untuk tahun 2005, ketahui X sama dengan 8, dimana 8 itu diambil dari lanjutannya X pada tahun 2005. Untuk Y-nya sama dengan 409. Maka menurut metode garis lurus ini pada tahun 2005 penjualannya mencapai 409 barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai garis lengkung. Ada rumus utamanya juga, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah C X pangkat 2. Saya menggunakan tabel tahun yang sama, namun saya dengan tren untuk tahun yang berbeda. Itu untuk tahun 2003. Carilah tren untuk tahun 2003 dengan metode garis lengkung. Di tabel ini, tabel metode garis lengkung, ada dua tambahan kolom, yaitu X pangkat 2Y dan X pangkat 4. Saya akan menjelaskan untuk tahun yang 1956 dengan penjualan 245 dengan X yang sama dengan minus 1, maka X nya sama dengan minus 245 dengan X pangkat 2 nya sama dengan 1, dan X pangkat 2 dikali Y nya sama dengan 245, maka X pangkat 4 nya sama dengan 1. Y sama dengan A tambah BX tambah C X pangkat 2, di mana sigma Y atau jumlah Y itu sama dengan NA ditambah C sigma X pangkat 2. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, di mana sigma X Y itu sama dengan B sigma X pangkat 2. Ketentuan yang ketiga, jumlah dari X pangkat 2Y itu sama dengan A dikali jumlah dari X pangkat 2 ditambah C dikali jumlah X pangkat 4, dengan syarat jumlah X itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai A dan C, karena rumus Y itu sama dengan sigma X pangkat 2Y, maka kita lakukan eliminasi. Dari eliminasi dan substitusi, dapatlah nilai C nya sama dengan minus 2,14 dan A nya 253,28. Untuk mencari nilai B kita menggunakan rumus jumlah dari XY sama dengan B dikali jumlah dari X pangkat 2, maka didapatlah B nya sama dengan 20. Mohon maaf, ini saya salah tulis, maka didapatlah nilai A nya 253,28, B nya 20, C nya minus 2,14. Maka dimasukkan ke rumus awal Y sama dengan A tambah BX tambah C X pangkat 2, dapatlah nilai jumlah barang untuk tahun 2003. Untuk tahun 2003 X nya sama dengan 6. Cara menentukan X nya sama aja dengan cara menentukan X di metode garis lurus. Didapatlah penjualannya itu sama 253 barang terjual pada tahun 2003. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila banyak kekurangan dalam perkataan maupun sikap saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.